Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita berada di pelosok desa apa ya? Desa Beteng, Kecamatan Pambuang. Di sini itu sangat gelap ya guys, karena ini desa jadi penerangannya masih minim. Ya, semoga di tahun-tahun berikutnya dana desa itu ditambah dan salah satu programnya adalah penerangan jalan-jalan yang ada di desa. Sebenarnya sih penerangan itu sudah dibuat oleh pemerintah, cuman setelah dibuat banyak banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab mempreteli lampu-lampu penerangan jalan, diambillah akinya dan sebagainya. Nah, sekarang kita di desa masuk desa Beteng ya. Ini lingkungan Lamaru. Nah, sekarang kita kembali ke Majene, Kabupaten Majene. Nah, sekarang ini kita adalah pendakian, dan daerah sini memang banyak pendakian guys. Jadi ya, semoga kita selamat sampai tujuan insyaallah, amin. Apalagi sebentar ini guys, rumah-rumah itu agak sepi. Jadi rumah itu sunyi ya. Nah, kita pakai penerangan ekstra guys, karena ini pendakian, jadi kita memakai penerangan yang penerangan yang ekstra. Sini masih banyak hutan-hutan ya guys. Jadi rumah di sekitaran sini itu masih jarang ada sebelum ada penghuninya, karena mereka memilih di keramaian. Jadi mereka itu berkelompok-kelompok mengikuti keramaian, sehingga di bagian sini itu lebih banyak kebun sih, kebun warga yang ditanam itu lebih banyak ditanam kelapa. Nah, sebentar ini kita akan melewati desa Simbang. Nah, desa Simbang itu salah satu juga desa tersendiri dan penduduknya kurang lebih 1000 jiwa ya, lebih daripada itu. Tidak kita pakai AC guys, karena kalau AC-nya mati kacanya berkabut. Jadi AC-nya harus tetap nyala. Tapi di satu sisi ketika AC nyala kekuatan untuk pendakian itu juga agak menurun. Tapi karena kita cuma sendiri, jadi insyaallah akan cukup untuk pendakian ini. Nah, di depan situ ada belok. Kalau kita belok kanan, maka kita akan masuk ke desa Simbang. Tapi kalau kita terus, maka kita akan ke kota Kabupaten Majene. Nah, ini desa Simbang. Oke, setelah Simbang itu kita memasuki ini dia, masuki dusun Palarangan 2. Jadi dia masuk di desa desa Butu Baruga ya. Nah, ini rumahnya sudah pada rame. Artinya penduduk banyak di sekitaran sini. Ini sudah sudah di puncaknya sih. Dan di sini agak lumayan dingin ya guys. Ada banyak batu, mungkin akan ada pembangunan apa, tapi harusnya sih batu ini segera di material batu ini segera dipindahkan agar tidak mengganggu arus lalu lintas jalan. Kan agak bahaya juga sih menyimpan
material batu di situ, apalagi daerah penurunan. Kalau tiba-tiba dia terguling-guling ke bawah, wah, bahaya juga. Alhamdulillah guys, di belakang kita ada mobil, jadi dia akan juga membantu kita melakukan penerangan. Jalanannya berliku-liku, apalagi sangat gelap, jadi perlu ekstra hati-hati karena jarak pandang juga berkurang karena gelapnya jalanan. Ngeri, perjalanan malam itu ngeri guys. Kita terus penurunan secara terus menerus guys. Ini masih perkampungan. Sebentar kita akan masuk ke daerah non perkampungan atau tanpa perkampungan. alias di pinggir-pinggiran bukit. Pinggiran kota, ini pinggiran bukit. Banyak pohon bambunya guys. Biasanya kalau di daerah sini itu di pinggir-pinggir sungai itu ditanamin pohon bambu. Salah satu manfaatnya menanam pohon bambu di pinggir sungai itu agar tidak menggerus pinggiran-pinggiran sungai. Jadi sungai itu tidak dia akan memperlambat proses pengikisan tanah di setiap jalur sungai itu. Jarak pandang sangat terbatas guys. Nah, ada cahaya lagi guys. Ternyata ada mobil. Soalnya sih sangat sunyi guys, ngeri-ngeri sedap gitu. Jalan tadi mobil yang di belakang kita sudah tidak mengikut kita, mungkin karena mobil yang berhenti tadi itu mungkin adalah temannya. Jadi dia datang untuk membantu temannya. Nah, sekarang kita sudah di daerah kalau nggak salah sih namanya Abaga. Berliku-liku. Tapi sebentar lagi di bagian sana itu sudah ada perkampungan dan ramai. Nah di sini itu namanya Abaga. Jadi di sini itu ada tempat penampungan
salah satu sumber mata air yang dialirkan ke kota Majene. Jadi di Majene itu yang menikmati air PDAM itu sebagian besar dari sini. Nah, samping kanan kita ini tuh banyak pohon bambu ditanami itu untuk itu punya tujuan, sehingga banyak pohon-pohon bambu yang ditanam di sekitaran pinggir-pinggir sungai. Nah, ini di samping kanan saya itu adalah perusahaan daerah air minum PDAM. Adalah PDAM. Itu dia Jembatan Kuning. Ini kalau sore sih rame ya, karena anak muda suka nongkrong di sini kalau sore. Nah, kita sudah masuk ke perkampungan. Alhamdulillah ya guys, kita sudah masuk ke perkampungan dan sebentar lagi kita akan masuki daerah kota Kabupaten Majene. Alhamdulillah baru masuk waktu Isya. Coba kita Isyanya nanti di daerah kota ya. Di sini tuh baik banget, masyarakat di sini tuh baik banget ya. Lihat aja di kiri kanan kita, mereka memasang lampu di depan, di pinggir-pinggir jalan. Itu gunanya agar membantu para pengguna jalan. Lihat guys, ini bukan milik pemerintah ya, ini milik rumah per rumah. Nah, lihat kan, nah, kiri kanan. Bayangkan orang desa membuat penerangan mandiri di pinggir jalan itu untuk para pengguna jalan. Tapi di kota boro-boro diminta buat penerangan jalan, buat di pinggir jalan. Itu boro-boro ya, susah. Karena apa ya, kira-kira kenapa ya? Padahal kalau dipikir-pikir, kalau kita pikir nih, kalau masalah keuangan, orang kota kayaknya uangnya jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang di desa. Tapi kesadaran orang-orang di desa jauh lebih baik dibandingkan daerah kota. Ada nggak di kota, di rumah-rumah di daerah kota yang sengaja membuat penerangan untuk jalanan, tapi dibayar oleh pribadinya masing-masing? Ada nggak? Jarang kan? Nah, sedangkan di desa satu rumah satu penerangan jalan kayak tadi itu guys. Semoga di desa di lingkungan Abaga itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di kota, juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di desa lain, agar senantiasa membuat penerangan untuk pengguna jalan yang ada di kota. Amin. Ini kita sudah masuk di lingkungan Baruga. Lingkungan Baruga itu lingkungannya para pencetak kiai. Jadi kalau di sini itu lingkungan spiritual, lingkungan keagamaan itu sangat kental. Apalagi di sini di Baruga ini ada pesantren, jadi banyak santri. Jadi pesantren ini menjadi pewarnaan buat masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini masih Baruga. Nah, setelah ini kita memasuki lingkungan Simolo. Kucing mau bunuh diri kayaknya. Ya guys,
Kadang-kadang kita dikagetkan oleh kucing, tiba-tiba nyebrang jalan. Kadang kita sudah tidak bisa menghindari, kadang kita takutnya direm, malah bikin celaka, ditabrak, malah apa ya, kasihan ya. Ya apa ya, ya mau dia apa kalau ditabrak. Kadang kita juga mau yang nggak menabrak, tapi kalau tiba-tiba ditabrak ya apa boleh buat. Sabar ya Pak, karena kita sudah terlanjur di dalam. Lingkungan Simoluk. Ini masuk di daerah Galung, namanya Galung Barat. Galung Utara. Ini Galung Utara. Terus habis Galung Utara, nah ini kita masuk Galung Tengah. Setelah Galung Tengah, namanya Galung Selatan. Nah, ini dia Galung Selatan. Banyak lampu-lampunya guys. Nah, ini biaya pribadi loh, bukan biaya dari anggaran pemerintah. Ini biaya pribadi. Ada orang nikahan guys, ada sadeleng-delengnya. Apa ya, orang sini bilang, orang sini nyebutnya elektron. Masih Galung Selatan, ini masih Galung Selatan ya guys. Nah, setelah Galung Selatan, setelah gerbang ini namanya lingkungan Pakolak. Kita masuk di lingkungan Pakolak.
itu sudah masuk area kota Majene, karena di lingkungan Pakola itu ada pasar sentral Kabupaten Majene, dan kebetulan pasar sentral itu ada di Pakola. Pasar sentralnya itu di sana yang banyak lampu-lampu itu. Ini pas masjid ini masuk lokasi area pasar sentral. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Habis perjalanan malam, dan betul-betul guys, lewat jalanan tadi itu, ngeri. Apa ya? Agak takut sih. Bukan takut sama hantu, cuma takutnya sama kalau tiba-tiba ada begal di pinggir jalan. Itu aja sih. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, saya kasih tips buat teman-teman untuk ketika dalam berkendara, untuk senantiasa mengutamakan keselamatan, dan kemudian keselamatan dan tetap berhati-hati mengikuti petunjuk rambu-rambu lintas, dan selalu memakai seatbelt ketika melakukan perjalanan. Dan